Pakai taktik suku Dayak kuno, anggota Kopassus TNI berhasil habisi OPM. Dilansir dari fifa.co.id, ternyata tak selamanya taktik perang modern bisa secara efektif digunakan untuk melumpuhkan lawan. Terbukti dengan taktik kuno ala suku pedalaman, anggota Satuan Elit Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI justru berhasil melibas anggota teroris Organisasi Papua Merdeka OPM. Dalam laporan FIFA Militer 6 April, sejumlah prajurit TNI akan dikerahkan ke Papua untuk menumpas anggota OPM yang kian meresahkan. Langkah ini diambil setelah pemerintah lewat Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Kemenko Polhukam menyatakan bahwa OPM adalah organisasi teroris. Sejauh ini diketahui ada 3 batalion infanteri Yonif yang akan dikerahkan ke bumi Cendrawasih. Ketiga pasukan berasal dari Yonif 121 Macan Kumbang, Yonif Mekanis 521 Dadaha Yuda, dan Yonif 315 Garuda, atau yang lebih dikenal dengan julukan Pasukan Setan. Menumpas kelompok OPM jelas bukan perkara mudah, sebab para anggota OPM unggul dalam hal penguasaan medan. Oleh sebab itu, butuh persiapan khusus bagi pasukan TNI agar mampu menjalankan misi dengan sempurna. Seperti halnya yang pernah diinisiasi oleh Letjen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo saat menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Jenkopassus periode 1995 sampai dengan 1998. Dirangkum FIFA Militer dari berbagai sumber saat menjadi pantolan Korps Baret Merah, Prabowo pernah mencatat prestasi saat menyelamatkan 11 orang peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lawrence 95. Para peneliti sempat dijadikan sandera oleh anggota OPM selama 130 hari di Rimba, Papua. Sebuah unit khusus dibuat atas prakarsa Prabowo saat masih berpangkat Mayor TNI dan menjabat sebagai Komandan Pusat Pendidikan Latihan Pasukan Khusus dan Pusdik Passus sekitar 1993 hingga 1994. Para anggota Kopassus yang masuk dalam unit khusus sandi jejak bentukan Prabowo memiliki kemampuan lengkap dalam menghadapi pertempuran. Pasukan ini bisa diterjunkan di medan apapun, seperti hutan, gunung, atau laut sekalipun. Anggota unit khusus sandi jejak sangat menguasai teknik fast dropping, pasukan gerak cepat, fast rappelling, dan stabo dari helikopter. Tak hanya itu, dalam unit khusus ini juga ada seorang penembak jitu sniper yang dilengkapi dengan senjata standar anti-teror di dunia. Sederet senapan serbu canggih menjadi andalan unit khusus sandi jejak Kopassus. Mulai dari Heckler dan Koch MP5, Steyr, Pindad SS1, sampai pistol otomatis yang tak perlu dikokang, Heckler dan Koch P7. Unit khusus yang dibentuk oleh Prabowo ini ternyata digdaya, tepatnya pada 9 Mei 1996. Pasukan Kopassus berhasil menyelamatkan 11 dari 13 orang yang disandera OPM pimpinan Kelly Kualik. Unit khusus sandi jejak memainkan peran penting dalam keberhasilan ini. Pasukan Kopassus akhirnya mampu melumpuhkan anggota OPM setelah menjalankan misi sejak 8 Januari 1996. Terungkap taktik tempur KKB Papua, ibu-ibu jadi dan anak-anak tameng untuk bunuh dan rebut senjata TNI. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono meningkatkan operasi militer yang mulanya menggunakan pendekatan halus soft approach menjadi operasi siaga tempur. Di beberapa daerah dianggap rawan aksi teror kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua.
Peningkatan status operasi tersebut setelah TNI mendapatkan serangan beruntun dari KKB kelompok separatis teroris KST. Hal ini dilakukan mengingat agresivitas KST makin tidak terkendali. Testimoni perilaku KST disampaikan langsung prajurit yang selamat. Setiap individu yang mampu berada di sisi prajurit tersebut mungkin akan lebih paham, kata Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Laksda Julius Wijoyono Rabu. Menurut Julius, taktik KST Papua mungkin ganas. Mereka menggunakan tameng manusia untuk menyerang prajurit TNI. Kisah lain dari pengakuan prajurit terdepan dihadapkan dengan taktik tempur mereka dengan menggunakan ibu-ibu dan anak-anak untuk tameng dan merebut senjata TNI, ucapnya. Laksda Julius menjelaskan siaga tempur perlu dilakukan karena aksi KKB kelompok separatis teroris KST yang semakin agresif dan mengancam keselamatan masyarakat, prajurit, juga kedaulatan NKRI. Siaga tempur dilakukan hanya di daerah-daerah rawan, daerah yang ditandai sebagai pusat-pusat operasi mereka, kelompok kriminal bersenjata. Adapun secara fisik, kekuatan alutsista dan persenjataan tidak ada perubahan, kata Kapuspen TNI. Akibat serangan itu, satu prajurit Pratu Miftahul Arifin dari Satuan Tugas Satgas Batalion Infanteri Yonif Rider 321 Galuh Taruna gugur, 3 prajurit kena luka tembak dan 1 prajurit luka-luka karena terjatuh. 4 prajurit yang luka-luka telah dievakuasi Selasa lalu. Sekian informasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.